Puji Tuhan, Shalom Alahim. Waalaikum shalom. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan segala kegiatan kami, pekerjaan kami dengan baik, dan juga Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah bersama-sama saudara seiman kami. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, sucikan dan kuduskan hati, pemikiran dan kehidupan kami, agar kami dapat bersungguh-sungguh di dalam beribadah pada malam hari ini. Biar kiranya Tuhan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terlebih biar kami boleh menyatukan roh jiwa kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 124. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, karena besar dan kudus nama Tuhan di dalam hidup kita. Bye.
besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu sungguh besar. Amin Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu sungguh besar. Dan kudus nama-Mu. Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu sekali lagi sungguh besar. Dan kudus nama-Mu. Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Haleluya. 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 Mari kita sembah Tuhan. Hanya Dia yang layak kita sembah. Naikkan ucapan syukur atas segala kemurahan Tuhan. Mari sembah dengan kesungguhan hati. Mari kita sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mohon kemurahan Tuhan. Mohon jamahan Tuhan. Sembah Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Haleluya. Biar Roh Kudus yang menguasai hidup kita pada malam hari ini. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami menyembah-Mu. Jamah setiap hati kami, jamah lidah bibir kami Tuhan. Kuasai pemikiran kami, biar kami hanya
tertuju padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Hancurkan setiap roh-roh yang bukan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Biar Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus.
Engkau sangat baik bagi kehidupan umat-Mu. Dan pujilah nama-Mu, Yesus. Curahkan kemurahan-Mu, Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya.
belajar untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Amin. Dan biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan Amin. atas besar setia dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar tangan Tuhan yang memberkati setiap jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, biar pekerjaan Tuhan tempat ini boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui keberadaan gereja tempat ini, menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekitar, bahkan jemaat Tuhan juga boleh menjadi saksi-saksi yang hidup dan menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Amen. Sehingga banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan oleh setiap jemaat yang ada. Amen. Kita doakan juga, terus berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia dan juga kota kita tercinta Lamongan. Biar kemurahan Tuhan turun ke bangsa dan kota kita. Biar belas kasihan Tuhan juga tercurah bagi bangsa dan kota kita. Kita berdoa untuk aparat pemerintahan, tenaga medis, para medis, aparat keamanan, kita doakan, bahkan rakyat Indonesia, masyarakat kota Lamongan juga kita doakan, biar mereka semua diberikan kesehatan, kemampuan, bahkan hikmat dari Tuhan, yang mereka boleh setia, boleh taat menjalankan peraturan pemerintah, dan pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara dan kota ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, bahkan saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah ini, yang di rumah masing-masing, baik di Lamongan, bahkan di luar kota Lamongan sekalipun, biar Tuhan Yesus terus melawat dan memberkati kehidupan kita. Amen. Dipersilahkan Bapak Gembala memimpin kita di dalam doa syafaat dan kita mengaminkannya. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari-hari kami yang selalu dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami bisa melakukan aktivitas yang ada, yang dapat kami kerjakan sejauh jangkauan yang diatur oleh sistem protokol kesehatan pada hari-hari ini. Tuhan, terima kasih kami tidak merasa jemu dan kami tidak merasa terpasung untuk hal ini. Karena Engkau masih memberikan kami sukacita dan sejahtera dalam situasi yang sangat tidak memungkinkan, tetapi sangat mungkin jikalau Tuhan menyertai kami. Karena itu sertai bangsa kami Tuhan, sertai negeri ini, biar kami dalam bermasyarakat juga masih bisa merasakan kasih dan kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan di tengah-tengah kesukaran, kesulitan. Kami masih menjumpai bagaimana uluran tangan Tuhan dalam hal-hal yang tak kami sangka-sangka dan tak kami kira. Kiranya itu merupakan penghiburan bagi umat dan bangsa kami ini, supaya kami tetap tidak kehilangan iman di dalam kasih-Mu. Bapa yang baik, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami, ketelanjuran kata kami, dan mungkin juga sikap acuh dan tak acuh kami di dalam memperhatikan himbauan pemerintah untuk bisa mendisiplinir diri sedemikian rupa ini. Ampuni Tuhan, sebab pemerintah ada karena Engkau ada, dan pemerintah Engkau anugerahi dengan hikmat dan marifat-Mu. Engkau juga bekerja melalui pewahyuan dengan berbagai cara yang Tuhan kehendaki sendiri, karena Engkau mampu masuk seluruh lini keyakinan, kepercayaan, dan kehidupan bangsa ini, karena Engkaulah yang menguasai kesemuanya ini. Tuhan yang baik, anugerahi ketabahan para tenaga medis, para medis di dalam melakukan ini, yang sehari-hari
Mereka melihat secara monoton hanya pasien-pasien, keluhan-keluhan, penderitaan-penderitaan pasien yang sangat menjemukan. Tetapi Tuhan, Engkau menganugerahi dengan mentalitas kasih, semangat di dalam melayani sesama, hikmat dan marifat, dan Engkau memberikan penghiburan tersendiri di tengah-tengah kesepian kesunyiannya dalam menjaga para pasien dan dalam menentukan terapinya dengan tepat. Bapa yang baik, terima kasih. Apapun bila Tuhan bekerja, tidak akan kehilangan sejahtera dan tidak akan kehilangan kesempatan untuk sebuah kelegaan. Bapa, terima kasih. Sementara menunggu dalam penantian yang dalam seperti ini, biarlah kiranya mereka menemukan peristiwa-peristiwa baru yang merupakan realisasi kenyataan dari pimpinan-Mu yang ada. Karena kami tahu kami perlu untuk merevitalisasi keimanan kami tentang adanya Tuhan secara nyata dalam hidup ini. Setelah sekian lama dicoba dikaburkan dengan berbagai-bagai pendekatan kuasa kegelapan lewat segala kehidupan hedonistis, kehidupan yang gemerlap, dan segala sesuatu yang disajikan sedemikian rupa, sehingga banyak umat-Mu yang terlena dan kurang untuk memberi tempat tentang adanya Tuhan sebagai yang wajib disembah dengan sungguh-sungguh dan wajib untuk dituruti, ditakuti, disujudi dengan gemetar. Tuhan, terima kasih. Mazmur-Mu mengajarkan demikian, supaya kami bersama tahu bahwa hidup ini sebetulnya tidak sendiri, tapi Engkau ada senantiasa. Tuhan, kiranya keluarga dari para tenaga medis, para medis, tenaga keamanan, TNI, Polri, keluarganya Tuhan beri penghiburan. Biar kiranya jangan memberi kesempatan iblis bekerja dengan datangnya masalah-masalah keluarga yang sebelumnya belum pernah ada. Tapi sebaliknya biar mereka semakin membangun keimanannya di hadapan Tuhan, saling mendukung doa, biar kiranya para suami ataupun juga istri yang ada di garis depan dalam menghadapi COVID-19 ini, sesuai dengan yang menjadi bagian dan spesialisasinya masing-masing, biar mereka tidak merasakan sesuatu keterasingan, tetapi betul-betul di sana juga ada kehidupan yang masih penuh dengan segala keceriaan di dalam Tuhan. Kau sanggup untuk merubahkan sesuatu sesuai dengan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Tuhan, pemerintahan kami di pusat demikian rupa, para tokoh-tokoh politik Tuhan sejukkan hatinya, biar kiranya tidak mengumbar kata yang mendatangkan kesalahpahaman, mendatangkan tempat bagi kuasa-kuasa kegelapan. Singkirkan Tuhan, biar kata-kata hikmat seperti hamba-Mu Salomo yang penuh dengan hikmat di dalam mengatasi segala sesuatu, itu Engkau anugerahkan pada para pejabat-pejabat kami di pusat, tokoh-tokoh politik, anggota DPR, DPR RI dan DPRD, yang mereka sering memakai kata-kata untuk mencerahkan situasi, menerangkan situasi, dan memotivasi situasi ini. Tuhan, terima kasih, biar kata-katanya penuh dengan hikmat, kesejukan, rasa persaudaraan. Tetapi hari-hari ini kami mendekati untuk memperingati tentang kemerdekaan kami sebagai bangsa yang berdaulat penuh. Tuhan, tolong sadarkan ini, bahwa itu anugerah Tuhan. Tidak dibicarakan tentang agamanya, tidak dibicarakan tentang sukunya, tidak dibicarakan tentang kaya miskinnya, tapi semua menyatu di dalam satu kebersamaan. Indonesia harus berdiri. Dan sekarang setelah berdiri, kami mesti mengisi kemerdekaan ini dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, duduk bersama di dalam sebuah permusyawaratan, kesepakatan ini. Tuhan, tolong kiranya Roh-Mu yang menuntun, menganugerahi dengan hikmat itu sendiri. Kuasa mujizat-Mu tetap bekerja di dalam menolong dan membangun akan kehidupan rakyat Indonesia. Kami tahu perubahan
bukan sekedar terjadi karena kepiawaian mereka di dalam menata sistem pemerintahan, tapi juga ada monopoli dari kuasa Tuhan yang mengubahkan. Engkau memberikan tata ekonomi yang benar, memberikan kiranya Tuhan kelimpahan, kekayaan bagi bangsa ini, dan seutuhnya adalah untuk mengangkat menjadi kebahagiaan bangsa ini. Tuhan, tolong hati-hati yang telah dikuasai kegelapan, ingin mencari kekayaan sendiri, mencari keberuntungan sendiri, singkirkan, bersihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan roh-roh jahat, engkau yang busuk, yang jelek, sudah dikalahkan oleh Kristus di Bukit Golgota. Engkau pergi, tinggalkan. Engkau tidak bisa untuk mengkompromi bangsa ini di dalam kejahatan. Tuhan, tolong bersihkan dari demo-demo yang Tuhan tidak menghendaki. Karena orang yang menyembah Tuhan, mereka dengan kesejukan, apabila ada sesuatu yang tidak disetujui, ada permufakatan bersama, mereka mengatur meja, membangun dialog, membangun satu kebijakan bersama, sehingga semua perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan suasana tertib dan tidak merugikan rakyat kecil yang memang sudah di dalam penderitaannya. Sadarkan ini kepada bangsa kami Tuhan, mulai pemerintahan di pusat sampai ke daerah dan Lamongan yang kami cintai ini Tuhan, Bapak Bupati, anggota DPRD, tokoh-tokoh politik yang ada, FKUB yang telah terbentuk sebagai badan kerukunan yang memberikan kesejukan. Tuhan, tolong kiranya biar Engkau lindungi Tuhan dengan kuasa-Mu, Engkau memberikan marifat-Mu, pewahyuan di dalamnya untuk menemukan solusi-solusi apabila ketemu dengan masalah. Dan kami tahu Tuhan menenangkan kota kami ini, kiranya Tuhan jauhkan juga dari COVID yang sedang berkembang bertumbuh, kiranya Tuhan, kiranya redakan supaya bisa memberikan sumbangsih warna bagi pemetaan yang ada di daerah dan wilayah Jawa Timur ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, berikan kami sebagai masyarakat untuk taat tunduk kepada tatanan dan aturan yang telah disepakati bersama di dalam new normal ini, biar kami tidak salah mengerti, tapi kami mengetahui ini adalah sebagai sebuah tugas baru bagi kami untuk berdisiplin, memakai masker, mencuci tangan dalam kebersihan yang tertata dalam kesehariannya, mengatur semuanya, dan tidak mengobral anggaran pembelanjaan, tetapi yang penting-penting yang diprioritaskan, supaya kami bisa kemudian membuat satu sistem anggaran secara pribadi untuk jangka panjang, sehingga keluarga-keluarga dan income per kapita tetap masih dapat dipertahankan oleh karena hikmat dan kebijaksanaan yang Kau berikan kepada masyarakat kami. Sebagaimana firman-Mu mengatakan, kami menempatkan pikiran dan perasaan dalam Kristus, biarlah kiranya masyarakat kami juga memiliki pemikiran yang demikian jernihnya, penuh pertimbangan, penuh dengan peri kemanusiaan, penuh dengan rasa kasih dan sayang, penuh dengan pertimbangan pembelaan terhadap sesama. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati bagi mereka yang sudah terpapar dan sembuh, biar memelihara semuanya apa yang telah menjadi bagian anugerahnya dalam kesembuhan ini, dalam radius kehidupan keluarga, kampung, dan seterusnya, sehingga tidak memberikan satu kehidupan yang mencemaskan lingkungan, tetapi justru tampilnya mereka yang disembuhkan membuat satu percaya, keyakinan Tuhan sanggup menyembuhkan, sehingga tidak ada kecemasan yang berlebih-lebihan. Bapa, terima kasih memberkati bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, yang mungkin ada penyusutan pendapatan. Tuhan tolong, biar anugerah dengan hikmat untuk penganggaran yang semakin disesuaikan dengan kebutuhan yang paling urgent, sehingga mereka tidak mengalami keteledoran, mengalami sebuah keadaan yang kedodoran. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya satuan-satuan tugas pengaman, mereka yang berunda tiap malam untuk memberikan disiplin,
mereka yang menjaga sebagai satpam-satpam, baik di mal-mal, baik di perumahan-perumahan, mereka yang mencoba untuk mendisiplinir dan mencoba untuk mencegah perilaku kejahatan. Tuhan berikan perlindungan agar mereka bisa melakukan tugasnya dengan penuh wibawa. Datangkan kuasa Tuhan agar kata-kata mereka dan tindakan mereka disertai dengan kuasa Allah untuk membuat negeri ini, lingkungannya yang paling dekat itu penuh dengan keamanan. Tuhan, demikian juga untuk hamba-hambamu, para pelayanmu, Tuhan beri kiranya urapan, semakin mengerti, semakin kemudian mengenali tugasnya dengan benar. Hidup itu tidak diboroskan dengan tanpa mengenal dan mengatur kehidupan di dalam untuk membangun hematnya, waktu-waktu kesempatan yang dimanfaatkan dengan hal-hal yang betul-betul berguna dan bermanfaat. Kehidupan doa, penyembahan, dan kehidupan dalam membaca firman-Mu. Berkati gerejamu ini, berkati kiranya jemaat-Mu ini Tuhan, biar semua dalam lindungan kasih-Mu. Biarlah kiranya kami bisa menemukan terobosan-terobosan baru dalam melayani. Situasi dengan keberadaannya ini akan bisa membuat kami lebih kaya, kreatif dengan penyelenggaraan untuk pelayanan pengabdian kepada Tuhan. Bentar kami akan mendengar firman-Mu, biar lengkapi kami semua dengan iman yang semakin teguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati, harap, dan kerinduan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada malam hari ini kalau bisa berkumpul bersama kembali meskipun di rumah tangga masing-masing. Kita dapat menyelenggarakan doa malam dan sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dalam kehidupan ini, kita tentu menghadapi tantangan dan rintangan, apalagi pada saat situasi saat ini, kita yang masih mengalami pergumulan tentang COVID-19. COVID-19 masih merupakan sebuah ancaman dalam kehidupan manusia, tetapi kita sebagai anak Tuhan, mari kita tetap belajar untuk tetap bersyukur, tetap berserah kepada Tuhan, dan biarlah kita mau menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Ketika kita bersedia menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, tentunya hidup kita harus disesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau renungkan dalam kitab Hakim-Hakim, ada beberapa ayat yang akan kita baca. Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat 8 sampai 15. Hakim-Hakim pasal 12 ayat 8 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sesudah dia, maka Ebsan dari Betlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki, 30 anaknya perempuan dikawinkannya ke luar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebsan, lalu dikuburkan di Betlehem. Sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Aiyalon di tanah Zebulon. Sesudah dia, maka Abdon bin Hilel orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan
Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hilal orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini ada 3 nama, ya, yaitu Ebsan, Elon, dan Abdon. Ya. Ketiga hakim ini diceritakan cukup singkat, ya. Bagaimana lamanya masa pemerintahannya, terus memiliki anak, kemudian tinggalnya di mana, ya, hanya sebatas itu. Tetapi kita tidak menemukan catatan atau cerita bagaimana dalam masa pemerintahan 3 zaman ini, baik zaman Ebsan, zaman Elon, zaman Abdon, ya, mereka tidak tercatat mengalami situasi yang sulit atau situasi yang kacau, ya. Berarti ini menunjukkan bahwa situasi mereka dalam keadaan aman dalam perlindungan Tuhan. Baru setelah Abdon meninggal, kemudian di pasal berikutnya itu diceritakan bagaimana bangsa Israel lagi-lagi berbuat jahat di mata Tuhan dan Tuhan menyerahkan ke dalam tangan orang Filistin. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu mari kita sebagai umat Tuhan biarlah mau menjadi alatnya Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Seperti ketiga hakim ini, Ebsan, Elon, dan Abdon. Meskipun ketiga nama orang ini tidaklah sebesar mungkin Yefta, Hakim Yefta atau Hakim Gideon atau Deborah, karena di situ mereka diceritakan bagaimana karya Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi baik Ebsan, Elon, dan Abdon hanya diceritakan sekilas saja bahwa masa pemerintahannya Ebsan 7 tahun, pemerintahan Elon 10 tahun, dan Abdon 8 tahun. Ya. Tetapi tentunya mereka juga tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam jangkauan kasih Tuhan, ya. Karena kita tahu apapun yang terjadi dalam dunia ini semuanya atas seizin Tuhan. Keamanan, kemampuan yang mereka miliki dalam menyusun pemerintahan sehingga pemerintahan dapat aman, mereka dapat menyatukan bangsa Israel, ya, itu semua tentu juga merupakan karya dari Tuhan. Ya. Mari kita melihat bahwa dalam keadaan aman dan tentram, damai, itu jangan dikira bahwa Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Kita jangan hanya melihat Tuhan bekerja ketika melakukan sesuatu hal yang besar, bagaimana Allah menarik bangsa Israel atau menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel dalam keadaan aman, tentram, diberkati Tuhan, tentunya Tuhan pun tetap ikut bekerja dalam kehidupan kita. Ebsan, Elon, dan Abdon ini mereka mau dipakai oleh Tuhan dengan menyerahkan hidupnya untuk menjadi hakim bagi Tuhan. Ya. Sekalipun
kuasa Tuhan sepertinya tidak dinampakkan dalam pemerintahan mereka, berbeda dengan Yefta, Gideon, dan Barak yang melalui perang nama Tuhan dipermuliakan, tetapi melalui masa pemerintahan mereka dapat menyatukan bangsa Israel, kehidupan mereka menjadi aman, itu oleh karena Ebsan dan Elon dan Abdon ini mau hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga bangsa Israel ini dalam keadaan aman. Mungkin ketika nama ini, Ebson, Elon, dan Adon adalah nama-nama dari Alkitab yang hampir tidak pernah didengar, karena kisahnya yang tercatat di Alkitab cukup pendek, tidak ada peristiwa istimewa dalam pemerintahan mereka. Namun Allah memakai mereka luar biasa sebagai hakim atas Israel. Buktinya selama mereka memerintah ada kedamaian di tanah Israel. Baru dalam pasal berikutnya kita menemukan kisah tentang Israel yang berdosa terhadap Tuhan, dan kemudian Allah menghukum bangsa Israel. Keamanan negeri selama masa kerja ketiga hakim itu sedikit banyak menunjukkan kemampuan mereka sebagai hakim dalam menghindari perpecahan dan menjaga keutuhan bangsa. Walaupun tidak ada catatan khusus mengenai Tuhan dan karyanya selama masa kerja ketika hakim itu, tidak dapat dipungkiri bahwa terciptanya keamanan dan kesejahteraan di dalam negeri sesungguhnya terjadi karena perlindungan Allah semata. Mari kita dapat melihat hal ini sebuah karya Tuhan yang berlaku, bagaimana ketika situasi aman, situasi dapat bersatu, tidak dalam keadaan terpecah belah. Itu merupakan juga campur tangan Allah. Sebab kita tahu iblis tidak suka kalau kehidupan kita dalam keadaan tentram, keadaan tenang, situasi kita dalam kebersamaan, bersatu, sehati, sepikir, tentu iblis tidak suka. Iblis tentu akan bekerja bagaimana caranya supaya anak-anak Tuhan ini tercerai-berai satu dengan yang lain, tidak saling mempercayai satu dengan yang lain. Tentu itu yang iblis kerjakan. Tetapi ketika kita mendapati situasi yang bersatu, situasi yang nyaman, bersyukurlah, itu karena Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Siapapun bisa dipakai Allah untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, termasuk kita. Ya. Jangan merendahkan diri kita sendiri, tetapi biarlah kita mau membuka hati kita, karena kita tahu Tuhan telah meletakkan potensi-potensi yang ada dalam kehidupan kita, talenta-talenta yang ada. Memang satu dengan yang lain berbeda-beda talenta karunia yang Tuhan beri. Mungkin ada yang hanya satu, mungkin Tuhan memberi 2, bahkan 5. Tetapi masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Yang 5 tidak dapat menyombongkan diri atau merendahkan yang lain atau tidak membutuhkan yang lain. Semuanya saling keterkaitan satu dengan yang lain, sehingga membentuk sebuah keindahan. Seperti anggota tubuh kita ini, kalau misalnya anggota tubuh kita ini bisa seperti manusia, bisa berbicara, bisa memilih, ya. Seandainya mereka yang
kurang mulia, ya, letaknya kurang mulia atau yang tersembunyi, bagian-bagian yang dalam tanda kutip kotor, tidak mau diletakkan di situ, semuanya mau diletakkan di wajah, di muka, ya, karena di wajah dan di muka itu selalu dibersihkan oleh manusia, ya. Kalau sudah ada debu, apalagi di wajahnya kaum Hawa atau perempuan, ya, kena debu sedikit dibersihkan, ya, dan lain sebagainya. Bayangkan kalau organ tubuh ini tidak mau diletakkan di tempat yang kita bisa buang air kecil, kita bisa buang air besar, ya. Kalau semuanya memilih yang baik, yang kelihatan, ya, tentunya kita tidak akan membuang hajat, ya. Kita tidak akan bisa buang air kecil atau buang air besar, tentu akan menyulitkan proses dari kehidupan manusia. Tetapi ketika diletakkan di posisinya masing-masing, maka semuanya dapat berfungsi dengan baik, bekerja sama, sehingga manusia dapat mengalami sirkulasi yang sehat, sehingga dapat beraktivitas. Atau mungkin berperan sebagai kaki, ya, aku nggak mau jadi kaki kok jalan ke sana kemari, maunya jadi perut, ya, dapat makanan terus, makanan yang enak-enak, ya. Kalau seandainya organ tubuh kita bisa memilih seperti itu, ya, akhirnya kita semua menjadi lumpuh, nggak bisa berjalan, ya. Tetapi Tuhan meletakkannya, membuat kita manusia itu sedemikian rupa sehingga berfungsi dengan baik, dapat melakukan segala sesuatu, dapat beraktivitas, ya. Semuanya bekerja sama satu dengan yang lain. Otak memerintahkan tangan untuk memegang sehingga manusia bisa memegang. Otak memerintahkan kaki untuk berjalan sehingga manusia bisa berpindah dari satu tempat yang satu ke tempat yang lainnya, ya. Begitu indah. Demikian kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan. Mari kita mau menjadi alatnya Tuhan, sehingga kita dapat berperan benar-benar sebagai garam dan terang dunia dimanapun kita berada, sehingga kita dapat menciptakan kedamaian, kita dapat mempersatukan saudara-saudara kita yang lain, ya. Sehingga sungguh peran Roh Kudus dalam kehidupan kita dapat terlihat oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Apa saja yang kita lakukan, sekecil apapun itu, jika dilakukan bagi Allah, Tuhan akan memakainya untuk kebaikan umat-Nya. Apapun status kita di masyarakat, di hadapan Tuhan kita adalah alat-Nya yang tulus, rendah hati, dan setia. Ini yang harus kita bangun, ketulusan, kerendahan hati, dan kesetiaan. Dengan sifat itu, maka kita dapat menjadi alatnya Tuhan untuk membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan. Dengan menjadi alatnya berarti kita tidak bisa bertindak menurut keinginan sendiri. Ini yang menjadi tantangan kita bersama. Daging selalu menginginkan apa yang diinginkan oleh daging, ya. Itu yang harus kita tundukkan, sikap daging kita, hawa nafsu, kejahatan kita yang terus menteror kehidupan manusia. Bersama Tuhan, kalau kita hidup bersekutu dekat dengan Tuhan, maka kita mampu untuk menundukkan daging kita, untuk menundukkan sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hidup harus disesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan,
sehingga Allah menyatu dalam hidup kita dan menyertai hidup kita. Jika Allah beserta kita, apapun yang kita kerjakan akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Itu bukan untuk kebesaran nama kita, tetapi keberhasilan dan keberuntungan yang kita miliki itu hanya untuk hormat dan kebesaran nama Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita menjadi alatnya Tuhan? Seringkali kita secara tidak langsung menolak menjadi alatnya karena kita lebih memilih melakukan hal-hal yang kita ingini, ya, tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita ingin memuaskan hawa nafsu, ingin memuaskan daging, ingin memuaskan keinginan-keinginan mata, keinginan-keinginan dunia. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan, biarlah kita menjadi alatnya Tuhan supaya sekeliling kita, tempat di mana kita berada, baik di keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, itu ada keamanan, ada ketentraman, ada kesatuan, sehingga berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, dan lebih dalam gereja Tuhan di mana kita berada, kita akan mendapatkan berkat dan anugerah Tuhan. Manusia ingin hidup dengan keinginannya sendiri, bersenang-senang sesuai kehendaknya sendiri, tidak mau diarahkan dan dituntun oleh Tuhan. Tetapi pada malam hari ini mari kita melatih diri kita untuk taat kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, untuk membangun kerendahan hati di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita dimanapun kita berada benar-benar menjadi berkat, benar-benar menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan dapat dilihat melalui kehidupan pribadi kita, perilaku kita, perkataan kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kita janganlah kepingin menjadi sesuatu yang wah, yang populer, yang top, yang nomor satu. Biasanya keinginan ingin menjadi yang top, nomor satu, itu justru membuat kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Ya. Seperti Lucifer adalah malaikat puji-pujian, ya. Tetapi dia jatuh ke dalam dosa oleh karena ingin menjadi sama dengan Allah, ingin menjadi yang number one. Tetapi mari kita bangun hidup kerendahan hati, bukan hidup untuk menjadi yang nomor satu, tetapi hidup yang mau menomorsatukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga apa yang kita kerjakan adalah benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kita dapat menjadi seperti ketiga hakim ini yang tidak menuntut kepopuleran, tetapi dia mau melakukan apa yang menjadi tugas dan bagiannya. Mungkin tugasnya dalam tanda kutip kecil, kapasitasnya tidak sebesar Gideon, Deborah atau Yefta, tetapi ketiga hakim ini mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sehingga dapat bekerja dengan baik, dan seluruh kekayaannya, ya, karena memiliki keledai jantan yang banyak, karena pada waktu itu keledai jantan tidak semua orang bisa memilikinya. Semuanya dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga bangsa ini bangsa yang penuh damai. Demikianlah dalam kehidupan kita, mari kita bangun kehidupan kita, kekayaan yang kita miliki, mari kita pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, supaya kedamaian di bumi ini dapat terjadi, terwujud, oleh karena kita anak-anak Tuhan mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati kota kita, untuk memberkati keluarga kita, dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak buat malam hari ini atas pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat mendapatkan firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami. Tuhan, potensi yang kami miliki biarlah kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah kemampuan yang kami miliki tidak kami sia-siakan, tetapi kami pergunakan sedemikian rupa untuk memajukan pekerjaan-Mu dimanapun kami berada Bapa. Biarlah Tuhan kami selalu membawa hidup kami, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu, sehingga Engkau mau memakai kami menjadi alat kepanjangan tangan-Mu. Apapun tugas yang Engkau berikan bagi kami, entah itu tugas yang kecil maupun tugas yang besar, biarlah kami mau belajar untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kami mengerjakannya dengan ketulusan hati kami dan kesetiaan kami, sehingga apa yang kami kerjakan dapat membawa umat-Mu kepada pertobatan, membawa kepada umat-Mu untuk semakin mengenal akan kasih-Mu, mengetahui akan Engkau yang ada dalam kehidupan kami, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan ilham roh, memberikan inspirasi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin mengerti, memahami, terlebih mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau mau berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah malam pada hari ini. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan Kau yang mengatur segala sesuatunya dalam kehidupan kami bersama, karena sungguh kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami, kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami bersama, sehingga Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mensyukuri pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah doa malam secara online besok jam 6:30 malam sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati.